kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang bocah kelas 4 SD dasar di Kabupaten Musirawas Utara melakukan penusukan pada temannya hingga tewas. Polisi ringkus pembunuh pemuda di depan bengkel. Motif pelaku dendam karena sepupu tewas diroyok. Rayakan kemerdekaan Indonesia, sejumlah guru dan siswa berkreasi bermain voli dari balon diisi air. Seorang bocah kelas 4 SD berumur 9 tahun di Kabupaten Musirawas Utara melakukan penusukan terhadap seorang pelajar kelas 2 MTS hingga korban tewas. Aksi penusukan berujung pembunuhan itu dipicu perkelahian antara keduanya. JN berjalan digandeng keluar rumah untuk menuju kantor polisi. Umurnya masih belia, 9 tahun, tapi ia harus berurusan dengan polisi. Bocah kelas 4 SD berinisial JN ini dibawa polisi dari rumahnya di Desa Pau, Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musirawas Utara. Tuduhan pada sang bocah cukup serius, menusuk kakak seniornya berusia 14 tahun dengan gunting hingga tewas. Kejadian terjadi pada Jumat 8 Agustus lalu, tak jauh dari kediaman pelaku. Saat itu, keduanya terlibat perkelahian hingga pelaku menusukkan gunting ke leher lawannya. Korban yang merupakan pelajar kelas 2 MTS Negeri sempat dilarikan ke puskesmas, namun nyawa korban tak tertolong. Untuk kejadian yang terjadi di Muratara, benar terjadi perkelahian antara anak-anak, yang mana saat ini prosesnya sudah dilakukan oleh Polres Muratara dan pelaku sudah diamankan. Bang, untuk motifnya sendiri apa, Bang? Sementara masih didalami, untuk keterangan sementara yaitu karena perkelahian. Dalam pemeriksaan polisi melibatkan Lembaga Perlindungan Anak dan Bapas terhadap pelaku. Hingga saat ini polisi masih melakukan penahanan secara khusus terhadap pelaku. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Misteri kematian pemuda yang jasadnya ditemukan depan sebuah bengkel akhirnya diungkap polisi. Kasus ini dilatar belakangi dendam pribadi antara pelaku dengan korban yang pernah mengeroyok sepupunya hingga tewas. Tim Reskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Pelaju menangkap Astalone, Ramadan, dan Jemi. Penangkapan bapak dan anak ini terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. Mereka berencana kabur ke Pulau Jawa. Kedua pelaku yang masih bertetangga dengan korban itu dihadirkan polisi di Mapolrestabes Palembang pada Senin siang. Penangkapan ini berdasarkan penyelidikan kasus kematian Muhammad Ridho. Korban ditemukan tak bernyawa di depan sebuah bengkel di kawasan Jalan Kapten Robani Kadir, Talang Putri, Pelaju, Palembang pada Sabtu dini hari lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, kasus ini bermotifkan dendam pribadi antara tersangka Jemi dengan korban. Pasalnya korban pernah melakukan pengeroyokan terhadap sepupu tersangka Jemi hingga meninggal dunia di tahun 2021. Meski korban telah menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan, tidak lantas membuat tersangka Jemi merasa puas dan ingin membalaskan dendamnya. Saudara Jemi sudah dulu pernah tinggal bersama dan orang tua daripada saudara Jemi, tersangka Jemi, yang pada kesempatan kedua mendapat informasi pada saat tahun 2021 saudara almarhum Dodi meninggal akibat dilakukan tindakan pengeroyokan oleh tersangka saudara Enrico pada saat itu. Dari tangan kedua tersangka, polisi telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk sebilah pisau dan sepucuk senjata angin laras panjang. Atas perbuatannya, ayah dan anak itu terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara, seumur hidup, atau bahkan hukuman mati, karena polisi menjerat keduanya dengan pasal tentang pembunuhan berencana. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Pengadilan Militer 104 Palembang menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Kopral 2 Bazarsah dijatuhi hukuman pidana mati. Ia terlibat kasus penembakan 3 polisi di lokasi judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung. Putusan dari perkara tersebut nanti sehingga saya untuk menjaga ketertiban. Majelis Hakim Pengadilan Militer 104 Palembang menjatuhkan pidana hukuman mati dan pemecatan dari Dinas Militer terhadap terdakwa Kopda Bazarsah. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer. Pemidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok pidana mati Dinas Militer. Tangis haru tampak dari sejumlah perempuan di dalam ruang sidang. Mereka adalah keluarga korban aksi penembakan saat penggerebekan sabung ayam di Waikanan, Lampung. Mereka juga mengapresiasi vonis yang diberikan terhadap terdakwa. Dalam putusan Majelis Hakim, Kopda Bazarsah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan, kepemilikan senjata api dan senjata api ilegal, serta tindak pidana perjudian. Meski terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana seperti dakwaan primer, namun putusan ini sudah sesuai dengan tuntutan auditor militer. Atas putusan ini terdakwa Kopda Bazarsah melalui kuasa hukumnya menyatakan banding. Walaupun belum selesai karena masih ada tingkat banding, hari ini sangat memuaskan karena memang walaupun tadi cukup deg-degan, saya cukup lemas karena memang di 340-nya tidak terpenuhi. Tapi selain Kopda Bazarsah, terdakwa Peltu Yun Heri Lubis yang juga menjalani sidang secara terpisah divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara serta pidana tambahan dipecat dari kedinasan militer. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pengelola judi sabung ayam. Sebelumnya diketahui dalam penggerebekan judi sabung ayam di Desa Karangmanik, Waikanan, Lampung, 3 anggota Polsek Negara Batin gugur setelah ditembak oleh Kopda Bazarsah pada 17 Maret lalu. Ketiganya adalah Ibtu Lusianto, Bribka Petrus Arianto, dan Bribda M. Galip Suryaganta. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Diduga salah paham, seorang perempuan di Kota Palembang menjadi korban pengeroyokan oleh kekasih dari temannya. Akibatnya korban menderita luka memar dan cakaran di tubuhnya. Tidak terima telah menjadi korban pengeroyokan, Nadia Oktavia, warga Kabupaten Banyuasin ini mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Perempuan berusia 21 tahun itu melaporkan 4 orang perempuan yang telah mengeroyoknya. Salah satunya Ernest, kekasih temannya. Kejadian bermula saat korban diajak mampir ke tempat indekos temannya di kawasan Jalan Kebun Bunga, Sukarami, Palembang. Tiba-tiba pelaku datang bersama teman dan keluarganya dan melakukan penganiayaan yang menyebabkan memar dan bekas cakaran di tangannya. Kak, maksud aku tuh niat baik-baik kan datang ini tidak kak, aku di kamar mandi langsung diterbaknya di tangan ini di kelakuannya kepala aku kak oleh ceweknya tuh dalam itu ditariknya keluar didorongnya di kasur. Nah dari situlah kawannya melok-melok nyambat rambut aku ngepuk di bagian sini aku kan. Itulah kak Aji tuh nak ngerasa nak bela aku cumanya cak diadang itu nak kak dia tuh kan sudahlah aku namanya lebaran cak itu sudah lepas dari situ balik mereka ninggalkan. Diduga kasus ini dilatar belakangi persoalan salah paham antara korban dengan kekasih teman prianya. Korban diminta polisi melakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.